Ribuan umat dari seluruh dunia berkumpul di Basilika Santo Petrus untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus sebelum pemakamannya. Seperti apa persiapan pemakaman Paus Fransiskus esok hari, kita akan berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Tata Suci Vatikan, Michael Trias Kuncahyono. Pak Trias, selamat siang waktu Roma, Italia, Pak Trias. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami, Pak Trias. Paus Fransiskus akan dimakamkan besok jam 10 pagi waktu setempat. Kondisi terkini di Vatikan seperti apa? Proses apa yang berlangsung menjelang pemakamannya, Pak Trias? Ya, Mas Kevin dan para pemirsa semua, tim Metro TV semuanya. Sekarang memang dalam tahap-tahap terakhir penyiapan untuk pemakaman besok pagi. Di lapangan Santo Petrus sedang disiapkan untuk akan adanya upacara di sana. Karena upacara akan dilakukan besok pagi pada pukul 10 waktu Roma atau pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Pada saat yang bersamaan ini masyarakat, umat beriman dan para bicara masih terus mengalir ke Basilika Santo Petrus untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Seperti tadi ditayang oleh Metro TV, juga umat beriman dan para bicara juga berkumpul ribuan di Basilika Santa Maria Maggiore, tempat Paus Fransiskus nantinya akan bersama acara abadi di sana. Jadi semua persiapan terus berlangsung, masuk persiapan keamanan, kepastian hal-hal yang lain dengan kedatangan para tamu negara. Utusan dari sekurang-kurangnya pada tadi pagi saya mendapat informasi sekitar 174 delegasi negara yang hadir, tapi siang ini pasti sudah bertambah. Karena Tata Suci Vatikan memiliki hubungan diplomatik dengan 185 negara organisasi internasional. Jadi rasanya pasti akan terus bertambah. Dan sementara mau terus mengalir ke wilayah lapangan Santo Petrus. Demikian, Mas Kevin. Ya, Pak Trias, apakah utusan pemerintah Indonesia sudah tiba di Vatikan? Ya, Mas Kevin, semua utusan khusus Presiden Prabowo sudah hadir di Roma, sudah datang di Roma. Yang terakhir tadi Pak Yunas dan Ibu pada pukul 10 lebih dari pagi. Pak Presiden ke-7 Pak Jokowi juga hadir jam setengah 8-an, dan sebelumnya ada Pak Menkyu Pak Thomas Aquinas Jiwandono sudah hadir, dan kemarin Pak Menteri HAMS Natalius Pigai sudah hadir. Jadi semuanya sudah hadir. Tadi pagi saya menjemput mereka di bandara dan mengantar ke hotel tempat mereka sekarang berada. Semua sudah lengkap, dapat. Oke, baik. Pak Trias, berbicara mengenai pemakaman besok, seperti apa sih pemakaman Paus Fransiskus, dan kenapa kali ini disebut lebih sederhana dibandingkan dengan pemakaman Paus sebelumnya, Pak Trias? Iya, pemakaman dalam banyak memang sederhana, seperti yang banyak diberitakan di media massa dan dari informasi rilis yang dikeluarkan oleh Vatikan. Dari sisi petinya saja sudah sederhana ya, biasanya ada di rangkap 3 petinya, tapi ini Paus saja cuma 1 peti, langsung ada pelapis seng saja, dan harga peti juga jauh dari biasanya. Dari yang dulu kan biasanya lebih dari 1.000 euro, tapi sekarang sangat sederhana. Dan Paus juga meminta agar tidak ditempatkan, bisa ditempatkan di panggung juga dilihat banyak orang, tidak juga ya. Kita bisa lihat di layar TV Metro ini bagaimana peti itu yang sederhana, kayu biasa dilapisi warna merah, kain warna merah di depan, dan di dalamnya ada lapisan warna merah. Yang lain biasa saja. Nah, upacaranya juga sangat sederhana kan, karena beberapa tahun lalu Paus Fransiskus menyederhanakan upacara pemakaman itu yang disederhanakan. Jadi banyak hal yang dipotong. Ya. Dari misalnya untuk peti itu disegel, biasanya segel emas, tapi sekarang juga tidak, segel biasa. Banyak hal yang dilakukan. Paus sendiri memilih tidak dimakamkan seperti tadi diberitakan, tidak dimakamkan di lapangan di Basilika Santo Petrus, tetapi di Basilika Santa Maria Maggiore. Gereja itu Basilika itu sangat indah ya, sangat indah, dibikin dimulai pada abad keempat. Karena tadi disebutkan memang tempat yang dari Paus pertama sejak abad 17, tapi pada abad 11 pemakaman Paus ada di sana. Jadi ini memang sangat beda. Rangkaian upacaranya pun sangat dirombak oleh Paus Fransiskus, dan yang semua Paus Fransiskus tidak menginginkan sebuah kemegahan, tidak.
Ya. Yang diinginkan adalah sebuah kesederhanaan dari Paus dari awal sampai akhir selalu dalam kesederhanaan. Itu yang kita Ya. tahu. Ya, Pak Trias, setelah Paus Fransiskus dimakamkan akan ada 9 hari masa berduka. Dalam 9 hari itu Ya, apakah akan ada kegiatan di Vatikan? ya, ya. Ya, betul Mas Kevin. Masa berduka itu dimulai besok pagi, ya, jadi bukan sejak Paus wafat, tapi mulai besok pagi. Disebut Novendialis, artinya masa berduka 9 hari. Selama masa berduka itu akan ada ibadat rosario dan misa dipimpin oleh para kardinal di Basilika Santo Petrus. Di sana akan ada 9 hari berturut-turut mulai besok pagi, besok sore. Jadi akan ada upacara masa berduka itu 9 hari. Semula kita duga masa berduka itu mulai sejak Paus wafat, tapi ternyata baru dimulai besok, ya, 9 hari. Itu yang, dan selama 9 hari saya sampaikan akan selalu ada ibadat dan misa di sana dipimpin oleh Paus, oleh para kardinal berturut-turut, begitu. Ya, setelah masa berduka itu semua orang sudah mulai membicarakan mengenai proses pemilihan Paus yang baru, Pak Trias. Ini konklav itu apakah sudah ada tanggal pastinya dan kira-kiranya kapan itu akan dimulai konklav itu, Pak Trias? Seperti yang tadi disampaikan, saya dengarkan dari disampaikan oleh Bapak Kardinal tadi, memang hitungannya menurut aturan yang baru itu sekurang-kurangnya 15 sampai 20 hari setelah Paus wafat. Jadi kalau dihitung misalnya 15 hari, tadi seperti Bapak Kardinal sampaikan akan dimulai pada tanggal 6. Sampai saat ini Dewan Kardinal, Kolegium para Kardinal itu belum mengeluarkan tanggal pasti kapan konklav itu akan dimulai, ya kan, karena memang Kolegium para Kardinal yang akan menentukan kapan konklav dimulai. Saya rasa sekarang ini baru fokus pada upacara pemakaman besok pagi, Mas Kevin. Jadi setelah itu baru akan ada kepastian. Jadi undangan, saya baca undangan tentang undangan pada para kardinal seluruh dunia untuk menghadiri dan mengikuti konklav sudah beredar, sudah diedarkan, antara segera tanggal, dan seperti yang tadi disampaikan Bapak Kardinal sudah bisa mengira-ira karena antara 15 sampai 20 hari. Jadi bisa mengira-ira kapan kira-kira konklav itu akan dilaksanakan. Jadi kalau Bapak Kardinal akan datang pada jam 4 dari Jakarta, perkiraannya tanggal 6. Jadi mungkin ya antara itu 2-3 hari setelah itulah. Tidak akan tepatnya sampai sekarang belum ada. Tapi saya sampaikan memang belum diputuskan. Sejauh saya mengerti belum ada informasi resmi dari Vatikan tentang kapan konklav dilakukan. Hanya batasan umum saja yang sudah dikeluarkan. Kira-kira gitu, Mas. Akhir, Pak Trias, apakah ada imbauan kepada warga negara Indonesia yang mungkin besok akan hadir dalam proses pemakaman Paus? Ya, ibunya lebih pada seperti kalau siapa saja saya rasa yang mempunyai waktu dan berkenan dan ingin memberikan penghormatan terakhir pada Paus Fransiskus yang September lalu berkunjung ke Indonesia, kami himbau untuk hadir di lapangan Santo Petrus besok pagi. Tentu karena upacara dimulai jam 10 pagi dan bisa kita perkirakan itu akan begitu banyak umat beriman dan peziarah yang datang di sana. Alangkah baiknya kita datang lebih pagi karena pasti akan begitu banyak yang ada di sana. Ya, karena sekarang pun kita bisa melihat, tadi saya barusan dari lapangan Santo Petrus, ya, lihat sana bagaimana suasana sana, peziarah yang terus mengalir dari 4 pintu mengarah ke lapangan Santo Petrus, terus mengalir, dan saya bayangkan besok pagi pasti akan lebih banyak lagi. Jadi warga negara Indonesia yang berkeinginan untuk berikan penghormatan terakhir pada Paus Fransiskus, tapi untuk datang lebih awal ke Vatikan, dan ini adalah kesempatan terakhir bagi kita semua untuk berikan penghormatan terakhir pada Paus Fransiskus yang jadi contoh panutan bagi kita semua umat beriman. Kira-kira begitu, Mas Kevin. Baik, Pak Trias Kuncahyono, Duta Besar Indonesia untuk Tata Suci Vatikan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat siang, Pak Trias. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.